Masih bersama kami di Presisi Siang. Dalam kunjungannya ke Papua, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meninjau langsung kegiatan pemberian vaksin polio dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa lalu. Menurut Presiden Jokowi, PIN polio saat ini telah memasuki tahapan kedua sehingga harus diikuti semua balita dan anak-anak di daerah Jayapura. Diketahui acara ini diikuti kurang lebih 120 balita dan anak. Presiden mengatakan ia telah memerintahkan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di masing-masing daerah untuk melaksanakan pemberian vaksin polio. Saat peninjauan berlangsung, Presiden dan Ibu Iriana juga tampak berinteraksi dengan masyarakat yang hadir untuk melakukan vaksin polio bagi anak-anaknya. Menurut Presiden, vaksin polio penting diberikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman penyakit polio. Kita harus mewaspadai bahwa sekarang ini di seluruh dunia outbreak polio itu terjadi lagi. TBC juga naik. Sehingga kita ingin mendahului untuk daerah-daerah yang vaksin polionya masih rendah, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan kerahkan semuanya agar semuanya sudah mendapatkan vaksin polio anak-anak kita sehingga tidak terjadi lumpuh layu. Pemirsa, panitia seleksi telah mengumumkan 107 calon anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2024 hingga 2028 lolos tahap verifikasi administrasi. Calon anggota Kompolnas yang lolos akan mengikuti seleksi tes tertulis. Anggota Pansel Kompolnas Alvito Deanova Ginting dalam jumpa pers di kantor Kompolnas Jakarta Selatan menerangkan tes tertulis akan digelar pada 30 Juli 2024 mendatang dengan tema seputar tugas dan wewenang Kompolnas. Calon anggota Kompolnas yang mengikuti tes tertulis ini adalah mereka yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Pendaftaran calon anggota Kompolnas periode 2024 hingga 2028 telah ditutup. Dari 137 orang yang mendaftar, 107 diantaranya lolos verifikasi administrasi. Sebelumnya ada 137 orang yang mendaftar sebagai calon anggota Kompolnas. Mereka memiliki beragam latar belakang dari calon petahana Kompolnas, aktivis, hingga purnawirawan. 137 orang calon anggota Kompolnas terdiri atas 37 orang pakar kepolisian dan 100 orang tokoh masyarakat. Panitia seleksi telah mengumumkan 107 calon anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2024 hingga 2008 telah berhasil lolos tahap verifikasi administrasi. Ketua Pansel Kompolnas Hermawan Sulistyo menyebut para calon akan diseleksi kembali menjadi 50 kandidat melalui tahap seleksi berupa tes tertulis dan wawancara. Ia menyebut Pansel akan mencari tahu latar belakang dari tiap calon. 50 ke kapasitas antara lainnya, bukan karena itu, tapi antara lain kapasitas untuk uji kompetensi assessment yang bisa dilakukan oleh tim secara profesional itu hanya 50 dalam satu hari. Ya. Nggak sampai malah 35 ya seharusnya, tapi bisa kita maksimal itu 50. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan instrumen seleksinya. Jadi itu 36, tapi dari 107, kalau 36 banyak yang bagus, sehingga tidak bisa dicoret langsung 36, kita masih beri toleransi sampai 50. Kemudian ada seleksi lagi setelah itu. Instrumen teknisnya kita siapkan dengan wawancara tertulis, pembuatan makalah, lalu wawancara, lalu profiling. Profiling kami pasti bisa menelusuri ijazahnya itu bodong apa enggak, benar apa enggak, dari mana,
Jadi kita profiling, dan dalam rangka profiling ini kami membuka pintu yang seluas-luasnya untuk partisipasi. Kompolnas melaksanakan forum diskusi terkait penomoran kendaraan bermotor. Diskusi dilakukan bersama para stakeholder untuk mendapatkan solusi guna keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Dalam rangka menyelenggarakan pengamanan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Selasa pagi menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan guna mewujudkan Kamseltipcar Lantas melalui penomoran kendaraan bermotor. Hadir dalam diskusi ini Ketua Harian Kompolnas Penny Mamoto, Komisioner Kompolnas Puji Hartanto Iskandar, dan Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Aan Suhana. Diskusi ini mengkhususkan persoalan TNKB yang kerap tidak sesuai aturan dan terkadang disalahgunakan. Dengan sistem penomoran yang baik, tindak kejahatan seperti pemalsuan STNK khusus kendaraan dinas yang tidak sesuai peruntukan dapat dengan cepat ditertibkan oleh pihak kepolisian. Kita semua tahu ada banyak pemalsuan plat nomor, kemudian pemalsuan STNK dan sebagainya. Kemudian rekan-rekan juga melihat banyaknya plat nomor yang muncul mungkin dari satu institusi dan sebagainya. Nah, ini semua tentunya perlu dikembalikan kepada aturan yang ada. Undang-undang lalu lintas turunannya juga sudah ada yang diatur dalam peraturan Kapolri, kemudian juga implementasinya sudah dikoordinasikan dengan instansi terkait. Nah, untuk lebih mengkonkretkan nanti langkah-langkah yang akan diambil ke depan, maka hari ini kita berkumpul untuk berdiskusi, untuk merumuskan sama-sama, sehingga nanti ke depan dengan mudah aparat mengidentifikasi satu plat nomor benar atau tidak, dari institusi mana dan sebagainya. Ini kaitannya dengan laka lantas, kaitannya dengan kejahatan, pencurian dan sebagainya. Forum diskusi ini juga menjadi wadah komunikasi antar stakeholder untuk mendapatkan solusi bersama dalam menghadapi persoalan terkait TNKB kendaraan, baik yang khusus maupun rahasia. Tujuannya pun tidak lain untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dari Jakarta, Faris Hasni, Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Polres Kebumen yang menggelar kegiatan art policing. Melalui kegiatan ini, Satlantas Polres Kebumen mengajak masyarakat agar patuh dan tertib berlalu lintas. Beragam cara dilakukan guna menyampaikan sosialisasi terkait pelaksanaan operasi Patuh Candi 2024, salah satunya yang dilaksanakan Polres Kebumen yang menggelar kegiatan art policing. Melalui kegiatan ini, Satlantas Polres Kebumen mengajak masyarakat agar patuh dan tertib berlalu lintas. Kegiatan dilaksanakan pagi hari saat sebagian masyarakat tengah berolahraga di kawasan alun-alun Kebumen. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kasat Lantas Polres Kebumen AKP Khoi Maturohman mengungkapkan kegiatan ini dikemas agar lebih menarik dan memiliki sisi hiburan sehingga pesan Kamtibmas bisa mudah diterima masyarakat. Selain itu, kegiatan art policing yang dilakukan ini merupakan kegiatan kepolisian dengan pendekatan seni dan budaya sehingga penyampaiannya santai. Dalam kegiatan ini, personel Satlantas memberikan pesan Kamtibmas melalui lagu akustik yang dibawakan oleh band Satlantas, serta memberikan pamflet mengenai pelopor keselamatan berlalu lintas. Pamflet yang dibagikan berisi tentang imbauan untuk tertib berlalu lintas, memakai helm dengan benar, memasang sabuk pengaman, dan mematuhi rambu lalu lintas. Selain itu, pembagian minuman isotonik kepada warga yang tengah berolahraga juga dilakukan Satlantas pada kesempatan pagi itu. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menyampaikan pesan Kamtibmas ataupun Kamseltipcar Lantas, yaitu menurunkan angka pelanggaran, laka lantas, fatalitas korban laka lantas, dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Di samping panggung akustik Satlantas juga terdapat pelayanan samsat dengan mobil samsat keliling. Program samsat Jateng 4 kali untung yang sedang berjalan ini banyak diserbu oleh masyarakat. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Satlantas Polres Metro Jakarta Barat bekerja sama dengan TNI, Dishub, dan Satpol PP menggelar apel penertiban parkir liar sebagai bagian dari Operasi Patuh Jaya 2024. Apel dilaksanakan di kantor Dishub Rawabuaya dan dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Rida Aditya dengan melibatkan 62 personel gabungan dari berbagai instansi. Kompol Rida Aditya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari Operasi Patuh Jaya 2024. Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban lalu lintas dan memastikan bahu jalan tidak digunakan sebagai tempat parkir yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain penertiban parkir liar, Kompol Rida Aditya juga menyampaikan bahwa Satpol PP Jakarta Barat akan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang beroperasi di area tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan serta mengurangi potensi kemacetan. Operasi Patuh Jaya 2024 ini merupakan bagian untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Dengan adanya penertiban parkir liar dan pedagang kaki lima, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Kegiatan ini juga menunjukkan sinergi yang kuat antara berbagai instansi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Jakarta Barat. Salah satu di antara target Operasi Patuh Jaya ini merupakan target penertiban parkir liar, yang mana kemarin saya minta izin ke Pak Kasiop mohon bantuannya terkait giat gabungan dalam rangka Operasi Patuh Jaya ini. Giat gabungan bersama instansi terkait, dalam hal ini ada dari rekan-rekan TNI, dari Brimob, dari Lantas sendiri, dari Dishub, dan Satpol PP. Dengan target sasaran tadi, parkir liar untuk roda 4 nanti akan diderek. Kemudian untuk roda 2 akan diangkut, dan untuk pelanggaran yang masih ada pengemudinya baik roda 4 maupun roda 2 nanti akan diberikan sanksi tilang oleh personil lalu lintas. Wakapolda Kalimantan Timur secara resmi membuka pendidikan pembentukan Tamtama Polri Tugas Umum tahun anggaran 2024. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.